wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di diskusi panel kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai diskusi panel, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zawa Alia MPD PhD, selaku moderator yang akan membantu diskusi panel kita pada pagi hari ini. Pada diskusi panel kita pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan panelis-panelis kita yang keren-keren nih. Kita perkenalan dulu dari paling ujung. Ada Profesor Mia Bella MPD PhD selaku ahli kegiatan pendidikan. Halo Ibu, apa kabar? Dari sebelahnya ada ahli psikolog, Ibu Salsabila Ruri Aranti, MPSI PhD. Halo Ibu, apa kabar? Dan di sebelahnya ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Ibu Dr. Siti Rodani MPD PhD. Halo Ibu, apa kabar? Dan di sebelahnya terakhir ada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang, Dr. Randa R. Afera Davidina, Magister Manajemen. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik. Dan di sebelah kanan saya ada natulis kita pada pagi hari ini, ada Ibu Reviani MPD. Halo Ibu, apa kabar? Nah, itulah tadi kita sudah perkenalan sama panelis-panelis kita. Nah, pada diskusi panel kita hari ini, kita mengangkat tema tentang bagaimana implementasi full day school dan bagaimana efektivitasnya terhadap siswa. Jadi yang seperti kita ketahui, full day school ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh Kemendikbud dengan durasi belajar itu selama 8 jam dalam sehari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan dengan durasi istirahat itu 40 menit, menyesuaikan dengan fasilitas sekolah itu sendiri. Dan durasi kegiatan belajar mengajar ini pastinya sudah sesuai dengan kualifikasi kurikulum 2013. Nah, yang melatar belakangi kita mengangkat tema ini adalah apakah visi dan misi dari full day school ini sudah sesuai, karena banyak sekali menuai pro dan kontra, baik dari kecaman hingga tanggapan, baik dari aspek keluarga, kesehatan maupun pendidikan itu sendiri. Implementasi yang dirasakan oleh siswa ini sangat dipertanyakan. Nah, maka dari itu, dari pernyataan saya tadi, kita dari diskusi panel ini akan mengupas tema ini lebih dalam lagi bersama panelis-panelis kita. Semuanya apakah bisa dimulai? Oke. Untuk diskusi kita kali ini langsung saja nih kita bertanya yang pertama kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan nih. Karena kan beliau yang paling tahu mengapa kebijakan full day school ini diterapkan di sekolah-sekolah. Bagaimana Ibu Siti Rodani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja nih mengenai full day school nih Ibu Roteni. Dari sekian banyak metode dan kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah Indonesia, apakah ada alasan tersendiri mengapa Kemendikbud memilih full day school dan mengapa harus full day school? Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dengan pola full day school atau sekolah sehari penuh yang berlangsung selama 8 jam per hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi, full school ini merupakan usulan dari mantan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi tahun periode 2016 sampai dengan 2019. Beliau mengungkapkan alasannya mengusulkan full school ini, yaitu supaya perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari bekerja. Jika anak didik tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sampai dijemput oleh orang tua mereka seusai jam kerja. Sehingga ketika berada di rumah pun, mereka tetap berada pengawasan khususnya orang tua. Selain itu, full day school ini bertujuan untuk menguatkan karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Kenapa harus full day school? Karena dengan adanya full day school ini, peserta didik akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dengan harapan mereka akan mendapatkan proporsi pedalaman teori yang lebih banyak lewat aplikasi ilmu secara nyata. Pemerintah juga berharap full day school ini dapat menghadirkan cara belajar yang menyenangkan, interaktif, dan juga tentunya praktis. Selain kegiatan
belajar mengajar di kelas, peserta didik juga akan mendapatkan waktu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung keterampilan emosional, psikologis, serta sosial dari peserta didik. Jadi, Full School ini selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga dicanangkan untuk mencegah dan menetralisir kemungkinan peserta didik terlibat dalam kegiatan non-akademis yang menjerumus kepada hal negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Roteni atas jawabannya. Dari jawaban Ibu Roteni itu sangat eksplanatif pernyataannya, dan dari jawabannya juga kita dari tahu tujuan umum dan tujuan khusus dari penerapan Full Day School ini sendiri. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Roteni. Baik, kita langsung beralih ke kepala sekolah nih. Sudah ada Ibu Dr. Randa R. Afaranya Frida, Magister Manajemen. Halo Ibu, apa kabar? Nah, langsung saja nih. Ibu kan melihat langsung kondisi siswa dalam menjalankan Full Day School-nya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu melihat dampak atau kondisi siswa selama menjalani Full Day School itu sendiri? Baik, Ibu, boleh dijawab? Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kan pendidikan di Indonesia ini kan diharapkan sebagai sesuatu yang dapat menerima dan mengikuti arus globalisasi serta perubahan yang akan datang di masa depan nanti. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Roteni tadi, kalau pendidikan di Indonesia itu mengutamakan pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Nah, Full Day School sendiri ini kan dari bahasa Inggris tuh, yang berarti sekolah dengan waktu yang sepanjangan hari kan, seharian penuh di sekolah atau setengah hari lah bisa dibilang. Yang bisa dilihat tuh dari pukul 7 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, atau ada beberapa sekolah termasuk sekolah saya sendiri itu dari pukul 6.40 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di Full Day School ini sistem pembelajaran itu juga pelajaran itu lebih banyak dan lebih variatif dengan dikemas lebih menarik agar siswa-siswa itu tuh merasa tidak jenuh, jadi lebih dapat memperhatikan kan, jadi mereka tuh dapat menarik dan menangkap materi yang sudah dijelaskan oleh guru-gurunya itu secara detail dan secara jelas gitu. Nah, dari Full Day School ini juga itu tidak hanya fokus kepada akademik kan tadi, juga fokus kepada minat bakat peserta didik dan juga keagamaan. Dari minat bakat itu seperti siswa ini bisa memilih sendiri nih ekstra-kurikuler yang sudah disediakan oleh sekolah-sekolah kayak ekstrakurikuler basket, ekskul futsal, dan ekskul lainnya kan. Kalau di sistem atau di keagamaan ini bisa di pagi hari itu kita mengadakan sholat duha bersama dan juga membaca Al-Quran bersama sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi kan bisa lihat tuh kalau Full Day School ini kan sistemnya tuh sudah dilihat ke efektivitasannya gitu di lapangan sekolah seperti yang saya lihat. Tapi untuk menerapkannya itu juga memerlukan unsur-unsur lainnya kayak strateginya tuh harus benar-benar disiapkan strategi pembelajarannya, terus juga jadwalnya tuh harus dijalankan dengan baik. Lalu juga guru-gurunya tuh juga harus di kualitasnya tuh harus pas gitu. Jadi murid-murid ini kan bisa melihat guru-gurunya tuh tidak jenuh gitu kan, pas dengan pelajaran yang akan mereka terima gitu. Nah, untuk unsur penunjang itu juga ada unsur fasilitas dan juga ekstrakurikuler tadi kan. Gimana siswa-siswa ini kan menghabiskan waktu yang dari pagi ke sore itu kan harusnya disediakan ya oleh sekolah fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kayak toilet yang bersih kan, kelas yang memungkinkan, perpustakaan dan lainnya. Lalu untuk ekstrakurikuler, nah di unsur ekstrakurikuler itu kan ya pastinya sekolah itu harusnya mengetahui nih kalau setiap siswa itu mempunyai minat dan bakatnya yang berbeda-beda gitu kan. Jadi harus menyiapkan ekskul yang menarik dan dapat dipilih sendiri nih oleh siswa-siswanya. Dari situ tuh dapat saya simpulkan yang dari saya lihat di lapangan secara langsung itu keefektivitasan Full Day School ini tuh ada dampak baik dan juga buruknya. Nah, dampak baiknya tuh bisa kita sendiri di mana siswa yang menghabiskan waktu dari pagi ke sore ini kan bisa dipastikan kalau mereka ini sudah pasti masih di sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi orang tua tuh bisa tidak merasa cemas kalau anak-anak itu keluyuran sembarangan kan, kayak nongkrong-nongkrong di kafe, tapi enggak, mereka ini bisa dipastikan masih mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau dampak buruknya itu ya pasti kalau menghabiskan waktu di sekolah dari pagi ke sore dengan yang kegiatan banyak kan, gitu, pembelajaran atau ekskul itu pasti memerlukan tenaga yang besar. Jadi energi mereka tuh bisa kekuras gitu loh kalau masih pas pulang.
Apalagi belum lagi kan guru ini ada aja kan yang masih ngasih tugas tambahan atau tugas kelompok yang masih mau dikerjain lagi di rumah. Baik, itu saya yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dampak negatif maupun dampak positif dari penerapan full day school itu sendiri. Nah, terima kasih Ibu Feren atas jawabannya. Nah, untuk Ibu Ruri nih, setelah mendengar tanggapan Ibu Feren yang melihat langsung kondisi dampak atau perubahan yang terjadi pada siswa saat melakukan full day school ini, bagaimana tanggapan Ibu sebagai psikolog dengan melihat dari aspek segi jasmani, rohani maupun psikis? Dampaknya bagi psikis dan jasmani siswa adalah anak akan mudah lelah dan jadi sering mengantuk karena kurangnya istirahat. Lalu anak akan merasa jenuh dan bosan berada di sekolah karena belajar dengan kurun waktu yang sangat lama, melebihi batas jam belajar anak pada umumnya. Hal tersebut dapat menyebabkan anak mengalami stres jika terus-menerus seperti itu. Minimnya interaksi sosial dengan teman atau masyarakat yang berada di luar sekolah. Hal tersebut mengakibatkan anak bisa menjadi introvert, pendiam, dan kurang kepercayaan diri dalam mengeksplor diri, terutama di lingkungan hidupnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ruri atas jawabannya. Ternyata dari segi psikologis, penerapan full day school ini menimbulkan dampak negatif juga bagi psikis siswa. Nah, untuk Ibu Rotaini nih, setelah mendengar tanggapan dari Ibu Ruri, apakah pemerintah memperhatikan seperti mental siswa yang stres atau kurang istirahat? Apakah menurut pemerintah itu penting? Baik, tentu saja hal itu sangat penting dan pemerintah juga memperhatikan hal itu. Pemerintah sendiri menganjurkan bahwa kegiatan belajar mengajar tidak harus selalu berada dalam kelas. Guru bisa mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas, tetapi juga bisa diisi dengan kegiatan yang menyenangkan yang berhubungan dengan pendidikan. Saya contohkan nih, misalnya Bu Reviani bisa mengajak peserta didiknya untuk berkarya wisata ke museum terdekat, sehingga peserta didik dari Bu Reviani ini bisa belajar budaya bangsa secara nyata dan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir rasa kejenuhan para peserta didik sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan adanya full day school ini, dan tentunya bisa mengurangi stres yang diakibatkan oleh kegiatan belajar mengajar secara terus-menerus. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab atas mental siswa, tetapi kita sebagai guru juga memiliki tanggung jawab akan hal tersebut, yaitu dengan memberikan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jawaban Ibu Ruri ini merupakan jawaban yang sangat luar biasa ya. Dan kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, untuk audiens nih, pilih kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka nih? 2013. Nah, pada pilih 2013 ya, walaupun harus full day school. Oke, yang terakhir ada Profesor Mia Bella MPD PhD selaku ahli penggiat pendidikan. Dari mendengar 3 pendapat panelis-panelis kita yang keren-keren pada pagi hari ini, baik dari segi objektif maupun subjektif. Nah, bagaimana apresiasi Ibu Mia sendiri dari penerapan kebijakan full day school ini di sekolah-sekolah? Apakah ada perbedaan ataupun perbandingan yang terlihat signifikan terhadap metode pembelajaran yang ada? Selaku Ibu kan adalah ahli penggiat pendidikan. Baik, Ibu Mia, boleh dijawab? Terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita ketahui dan seperti apa yang disampaikan dari para pemateri yang tadi, bahwa full day school itu sendiri merupakan jawaban dari permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Full day school itu sendiri memiliki kelebihan serta kelemahan, seperti yang dikatakan Ibu Karen tadi, bahwa kelebihan dari full day school itu sendiri adalah bisa para peserta didik itu lebih lama untuk memanfaatkan waktu belajar lebih banyak materi di sekolah. Namun kelemahannya itu sendiri adalah kurangnya waktu dari peserta didik untuk istirahat dan bersama keluarga. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya seperti kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, bahwa di mana kurikulum KTSP atau 2006 itu yang belum menerapkan full day school, di mana para peserta didik itu dipulangkan sekitar jam 12 hingga jam 1. Jam pelajaran itu hanya 6 jam dan jam sekolah itu hanya hari Senin hingga Sabtu.
Sedangkan di mana kurikulum yang telah menerapkan full day school, para peserta didik itu dipulangkan 8 jam. Sekolah hanya 8 jam dan hari Senin sampai Jumat. Sekolah itu sendiri juga menambah waktu pembelajaran seperti jika pada kurikulum 2006 itu hanya 1 jam hingga 1,5 jam, di kurikulum yang telah menerapkan full day school itu menambah jam pelajaran hingga 2,5 jam. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, keren ya, berarti Ibu Mia ini sudah melakukan survei bagaimana kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mungkin nanti bisa jadi evaluasi juga untuk Ibu Siti Roteni untuk pembelajaran kita ke depannya nanti. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari keempat panelis kita pada pagi hari ini. Mungkin dari audiens kalian ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Ibu di belakang saya persilakan perkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi SPD sebagai salah satu guru di SMP Negeri 1 Indralaya. Di sini saya ingin bertanya kepada salah satu panelis pada diskusi panel hari ini, yaitu kepada Dr. Anda R.A. Feren, Heptidinda Magister Manajemen sebagai kepala sekolah. Di sini, sekarang kan banyak sekali penerapan full day school pada setiap sekolah. Apakah full day school ini bisa memberatkan siswa dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk full day school ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Aulia Rahmi atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Feren? Apakah mau langsung dijawab atau kita terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada audiens yang bertanya, saya silakan. Kepada Ibu yang di depan terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Pinkan Anita Putri MPD selaku salah satu guru di SMA Negeri 1 Indralaya. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Kepala Dinas. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ibu Kepala Dinas terhadap sekolah yang sudah melaksanakan full day school tetapi masih memberikan PR ataupun kerjaan rumah kepada siswanya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Pinkan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir nih, pada audiens yang bertanya, saya persilakan. Untuk Ibu yang di depan, Pak Luju, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan kepada saya bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaniba Alifa SPD sebagai guru di SMA 6 Prabuni. Saya di sini ingin bertanya kepada ahli penggiat pendidikan. Pertanyaan saya, apakah dalam sistem full day school terdapat penambahan mata pelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada audiens-audiens yang sudah bertanya pada hari ini kepada panelis-panelis kita. Langsung saja, Ibu Feren akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aulia Rahmi tadi. Dan pertanyaan tadi adalah, apakah full day school ini memberatkan para siswa dan apa saja hal yang perlu disediakan dalam full day school ini? Baik, Ibu mungkin bisa dijawab. Moderator atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aulia Rahmi tadi. Pertanyaan tadi, apakah penerapan full day school ini dapat menggerakkan siswa dan bagaimana penerapannya di sekolah? Benar? Ya, benar. Ya, jadi penerapan full day school ini tidak terlalu memberatkan siswa karena mungkin hanya menyebabkan siswa ini kelelahan saja setiap pulang sekolahnya. Karena walaupun dia ini pulang setiap hari dari pagi ke sore, tapi dia ini hanya berjalan dari hari Senin sampai Jumat atau 5 hari. Jadi hari Sabtu dan Minggu kan libur tuh, masih ada istirahat. Untuk persiapannya itu yang harus dipersiapkan adalah pastinya harus memiliki strategi yang sangat baik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu sekolah ini harus menyiapkan fasilitas yang menunjang serta menggali lagi lebih dalam materi yang akan diberikan atau yang sudah diberikan kepada peserta didik agar peserta didik tadi itu dapat menerima dengan jelas materi-materi yang sudah diberikan oleh guru yang menjelaskan. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Terima kasih Bu Feren atas jawabannya. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Ibu Pinkan kepada Ibu Siti Roteni. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana tanggapan Ibu sudah menerapkan full day school tetapi masih memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR. Baik, Ibu boleh dijawab, saya persilakan. Baik, bagus sekali ya pertanyaan dari Bu Pinkan tadi mengenai tugas tambahan atau PR. Jadi begini ya Bu, untuk sekolah yang telah menerapkan atau melaksanakan dari full day school ini tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan siswa itu tugas tambahan atau PR karena hal ini akan membuat jam istirahat dari siswa kita itu menjadi sangat minim sehingga dikhawatirkan pula akan mengganggu psikis serta kesehatan siswa.
Jadi, sebaiknya tugas-tugas itu dikerjakan saat berada di sekolah saja. Tidak perlu memberikan tugas tambahan lagi, jadi siswa bisa beristirahat saat berada di rumah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Rodiani atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan Ibu Zanubah kepada Ibunya Bella. Pertanyaan tadi adalah, apakah penerapan full day school ini ada penambahan pelajaran? Baik, kepada Ibunya Bella mungkin bisa dijawab. Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Terkait dari pertanyaan Ibu Zanubah tadi bahwa apakah ada penambahan jadwal pelajaran atau mata pelajaran. Jadi di penerapan full day school ini lebih ke penambahan jam pelajaran, di mana jam pelajaran untuk satu mata pelajaran itu menjadi 2 jam 30 menit untuk satu mata pelajaran dalam sehari. Serta pulangnya itu kan jam 3 atau jam 3.30. Jadi di akhir sebelum pulang itu sering ditambahkan jam untuk ekstrakurikuler. Jadi bukan lebih ke penambahan mata pelajaran tapi ke jam untuk mata pelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibunya Bella atas jawabannya. Itu saja sesi tanya jawab kita. Kita langsung menarik kesimpulan pada diskusi panel kita pada pagi hari ini. Dan kesimpulannya sudah disiapkan oleh penulis kita, yaitu ada Ibu Reviani MPD. Oleh Ibu, saya minta materialnya. Terima kasih. Baik, saya izin bacakan. Dapat disimpulkan bahwa full day school adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore dan sebagian waktunya digunakan untuk program pelajaran yang suasananya informal serta menyenangkan bagi siswa. Full day school bertujuan untuk menguatkan karakter peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kurikuler. Full day school juga meningkatkan mutu pendidikan untuk mencegah dan menetralisir peserta didik yang terlibat kegiatan non-akademik